Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Aplaus buat Anda semua, Bapak Ibu. Pada siang hari ini merupakan sebuah kehormatan buat saya bisa berdiri di tengah Anda semua. Ini semua berkat support system kita yang luar biasa, berkat soal bisnis kita. Mohon aplaus yang meriah buat Unicorn, Bapak Ibu. Tanpa Unicorn rasanya nggak mungkin saya bisa berbicara dengan Bapak Ibu semua. Tapi dengan Unicorn kita dipersatukan semua. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusli. Kami datang dari Jambi Bapak Ibu. Sebenarnya kami menjalankan bisnis ini berpasangan. Istri saya tadinya pengen sekali hadir di sini. Tapi karena beliau ada tugas lain besok untuk berbicara di Medan. Jadi beliau hari ini nggak bisa hadir. Jadi beliau titip salam sukses buat Anda semua. Bapak Ibu, kami diutus Unicorn pada siang hari ini. Bukan untuk menunjukkan siapa diri kami sebenarnya saat ini. Bukan untuk bangga-banggaan siapa kami, apa yang kami dapatkan dari bisnis ini. Bukan. Tapi satu harapan kami Bapak Ibu. Keluar Anda dari ruangan ini, Anda akan mendapatkan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Dan kalau Anda berani ambil keputusan dan komitmen, Anda dengarkan apa yang disampaikan oleh para pengundang Anda pada hari ini. Saya berani pastikan 1-2 tahun hidup Anda pasti akan berubah Bapak Ibu. Saya berani jamin kalau Anda konsisten dan Anda jalankan terus, Anda bisa merasakan seperti apa yang kami rasakan saat ini. Seperti apa yang dirasakan oleh para pemimpin Anda yang ada di depan ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Itu berkat keputusan yang kami ambil dulu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pada siang hari ini kami akan menceritakan kisah sukses kami, perjalanan kami selama kami menjalankan bisnis ini. Namun sebelum saya ceritakan bagaimana saya menjalankan bisnis ini, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana latar belakang saya dulu Bapak Ibu. Mungkin banyak orang menyatakan, itu luar biasa, itu dari orang kaya tadinya. Banyak orang kadang-kadang di luaran, kamu jangan ikut Rusli lah. Rusli itu udah dari dulu kaya, tanpa jalankan bisnis ini dia juga bisa beli Mercy. Tidak Bapak Ibu, maka dari itu saya perlu ceritakan siapa diri kami sebenarnya. Saya lahir 39 tahun yang lalu di sebuah desa kecil di Pulau Bengkalis. Jadi kalau mungkin saya ceritakan di sini, kalau sekarang memang ada banyak dengar Bengkalis itu seperti apa. Tapi dulu waktu saya kuliah di Padang, saya ceritain saya tinggal di Bengkalis, di pulau. Itu nunjuknya susah sekali Bapak Ibu, orang nggak ngerti. Jauh, jauh di sana dikatakan Kepulauan Riau bukan, tapi dia di Riau gitu. Letak pulaunya kayak pestol. Dan saya lahir tepat di desa Sungai Alam. Saya nomor 3 dari 10 bersaudara, kalau Anda lihat klip tadi. Wah luar biasa sekali, banyak sekali Pak, saya nomor 3. Dan Anda bisa bayangkan pekerjaan orang tua kami tani. Pekerjaan yang dikerjakan pun kebun yang punya orang. Ladang-ladang orang, tanah-tanah orang itu digarap. Itu dipergunakan untuk menghidupi 10 orang anaknya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau nasi itu ada, kadang enggak gitu loh. Sering seperti itu, memang itulah keadaan kami dulu. Dan orang tua saya fokusnya bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Tapi dia punya keinginan, punya impian waktu itu. Dia pengen ke 10 orang anaknya itu bisa jadi sarjana. Dan dia berpesan kepada kami, cukuplah Bapak yang jadi petani nak. Bukan petani berarti jelek enggak, tapi yang jelas terasa sekali perjuangannya. Jadi Bapak ingin bagaimana caranya kamu harus kuliah semua pada saat itu. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu berkat impian beliau, berkat kerja keras beliau, dari 10 bersaudara cuma 2 orang yang belum selesai sarjana Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hari ini ya mungkin orang yang berada, sarjana sih apa artinya. Tapi bagi orang tua saya, bagi keluarga kami itu sesuatu yang betul-betul butuh perjuangan yang keras. Pada saat saya masuk sekolah, saya ingat sekali Pak, saya nggak pernah diantar. Jadi pergi daftar sendiri, jalan kaki itu kurang lebih 2 kilo. Setiap hari saya harus 2 kali PP. Pagi sekolah SD, sorenya madrasah. Kita pulang jalan kaki terus. Jadi orang tua nggak pernah pantau, bukan dia nggak mau pantau, tapi dia fokusnya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anaknya pada saat itu. Dan di kelas 2, saya timbul yang namanya anak laki-laki nakal. 1 tahun saya nggak masuk kelas, jadi kelas 2 itu saya belum bisa baca tulis, dan saya dinyatakan tidak naik kelas. Ketahuan Pak, ketahuan orang tua, saya cari alasan dan akhirnya selamat. Dan pekerjaan saya, hobi saya waktu kecil, itu dari 10 bersaudara yang paling nakal itu saya. Saya senangnya bertinju Pak. Setiap hari kalau pulang sekolah, itu baju itu kotor semua. Kotor terus, orang tua saya cukup keras mendidik saya, tapi entah mengapa saya termasuk tumbuh jadi anak yang bandel gitu loh. Setiap hari bertinju, dan luar biasanya setiap bertinju menang Pak. Setiap bertinju menang, itu aja. Waktu itu saya pakai 2 strategi. Strategi pertama,
itu saya harus pukul duluan. Dia baru marah aja sedikit, mau begini saya udah hajar duluan, Pak. Kita udah hajar, gedebab-gedebub gitu, datang yang misahin. Kadang guru, selamat kan? Padahal kalau diterusin belum tentu juga menang, Pak. Kemudian yang kedua, kalau badannya lebih besar, saya gunakan langkah ke-7 dari sistem unicorn, yaitu gunakan alat bantu. Tapi tolong jangan diceritain ke anaknya, bahaya, Pak. Karena kalau dengan menggunakan alat bantu ini efeknya, orang tua saya sering bayar biaya berobat lawan saya tadi gitu loh. Terus boleh dikatakan 1 minggu 1 kali itu udah hidup susah, makan susah, harus bayarin gitu loh. Kadang kepala bocor, pokok asal apa yang nampak, Pak. Batu, kayu, hajar terus. Yang penting diajarkan unicorn untuk gunakan alat bantu gitu loh. Tapi digunakan ke hal yang salah. Dan terakhir saya berhenti bertinju. Sampai sekarang saya nggak pernah bertinju lagi, Pak. Saya trauma pada saat itu. Dia ini sering jadi lawan saya dan selalu kalah. Dan pada saat saya SMP, saya ketemu lagi. Tadinya SD, SMP saya kelas 3. Bertemu lagi, bertinju, Pak. Saya baru sedikit aja kita udah ngejar begitu. Dia langsung tangkap saya, dia gebuk saya, Pak. Akhirnya ini sampai bocor nih. Waktu itu ada gitar di sini kan, gigi taring. Bocor. Sampai sekarang masih ada bekas dan sejak saat itu, Pak, saya nggak mau bertinju lagi sampai sekarang gitu loh. Belum pernah bertinju, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang mau mukul saya, mau ngajak bertinju, sudahlah, damailah gitu loh. Ternyata itu aja, Pak. Kita sebetulnya kalau kita bisa tahan emosi, kita nggak bisa sabarlah, luar biasa sekali. Dan begitu pada saat SD, saya sekolah pagi sore, SMP saya sekolahnya kan pagi. Jadi subuhnya itu kerja nyadap karet dulu, siangnya itu nyanggul. Bikin ladang, tanam ubi dan lain sebagainya. Itu saya lakukan setiap hari dan betul apa yang dinasihati orang tua saya nggak kepengen. Kayaknya jadi petani itu berat sekali. Waktu itu saya harus nyangkul, itu kalau tanahnya yang keras, tangan itu sakit sekali. Dan saya bertekad waktu itu bagaimana caranya saya nggak mau jadi petani. Dan saya ingat sekali waktu saya SMP, SMA, saya bawa buku itu belajar di bawah pohon. Kalau lagi istirahat capek, belajar bawah pohon. Dan saya belajar lumayan prestasi di SMP, SMA. Tamat SMA sedang semangat menggebu-gebu, kakak saya 2 orang sudah kuliah. Giliran saya mau kuliah, uang orang tua saya nggak ada. Dia bilang, bagaimana caranya nak? Sekarang bapak nggak punya uang. Saya bilang ini dulu disuruh kuliah, tuh giliran saya nggak bisa kuliah karena nggak punya uang. Orang tua saya habis sakit pada saat itu, jadi dia nggak bisa bekerja. Dan saya putuskan waktu itu pada saat teman-teman saya ikut UMPTN atau Sipen Maru dulu, saya putuskan untuk bekerja, bikin tambak udang di pantai. 1 bulan penuh saya waktu itu di bulan puasa, banyak pekerja-pekerja yang mundurkan diri, saya masuk, Pak. Saya bekerja 1 bulan, saya dapat uang 360, saya berangkat. Saya berangkat, daftar, karena waktu itu negeri nggak ada lagi, dan saya tertarik dengan sekolah komputer. Karena pada saat itu dia pikir, orang bilang ini masih langka, dan kalau lulus ini bisa gajinya besar pada saat itu. Dan saya daftar, saya tes, karena nggak terlalu banyak, saya lulus. Mungkin hampir semua lulus, Pak. Tapi begitu selesai tes, saya pulang ke rumah. Bagaimana caranya? Uang ini baru cukup untuk uang pembangunan pada saat itu awalnya. Dan saya kerja lagi dan berangkat. Sampai saya berangkat di situ mulai kuliah. Uang kuliah ada, tapi untuk biaya hidup 1 hari nggak ada. Setiap hari itu nggak ada. Akhirnya saya putuskan untuk kerja jadi kuli bangunan, apa aja yang kerja serabutan, yang penting bisa mendatangkan uang. Dan malam hari saya jadi guru ngaji. Saya ngajar ngaji. Jadi saya dulu ngajar ngaji bukan karena ikhlas, karena apa enggak? Karena saya mengharapkan bayaran. Syukur-syukur kalau Tuhan berikan saya pahala, tapi yang jelas niat saya pada saat itu bagaimana dengan makan besok gitu loh. Jadi saya ingat waktu kuliah itu saya selalu lauknya ikan. Ikan tuh bisa dipotong. Siang makan 1 potong, malam 1 potong. Dan saya selalu makannya itu antara siang dan pagi. Jadi kita nggak perlu sarapan lagi. Penghematan ya. Ini strategi buat mahasiswa yang uangnya sedikit juga boleh. Saya makan jam 10, jam 11. Makan malamnya jam 5, jam 6 gitu loh. Jadi kan lumayan, daripada 3 kali jadi 2 kali. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun saya kuliah, orang tua saya mulai membaik dan dia bisa bantu uang bulanan saya. Nggak full sih, waktu itu 20-30 ribu. Sementara uang kos aja waktu itu 15 ribu, Pak. Lumayan, tetap harus kerja. Dan setelah saya selesai kuliah 3 tahun, karena waktu itu fokus saya belajar. Karena saya nggak ingin pulang kampung jadi tani lagi gitu loh. Karena saya melihat banyak sarjana
Pada saat itu teman-teman saya mereka kuliah, orang tuanya ada yang jual kebun, jual ladang, ada yang jual sawah, tapi pulangnya ujung-ujung mau ke kebun lagi, kebun udah terjual gitu loh. Dan saya bertekad waktu itu bagaimanapun caranya saya tidak mau pulang kampung untuk jadi petani lagi. Dan saya belajar rajin sekali, berkat saya gigih dan rajin waktu itu. Saya nggak mau tahu teman belajar, teman bermain, saya nggak ikut. Dan selesai saya di semester 6, saya diangkat jadi asisten dosen. Dan saya jadi teknisi komputer juga pada saat itu. Dan setelah saya wisuda hari Sabtu, hari Seninnya saya diangkat langsung jadi dosen. Waduh, lega sekali, senang sekali. Saya telepon orang tua suruh pulang, langsung potong kambing, undang orang gitu loh. Iya, senang sekali Pak. Bapak bisa bayangkan anak petani bisa jadi dosen pada saat itu. Masih muda lagi. Wih, saya senang walaupun saya gelantungan di bis kota, tapi masih muda, masih kelihatan kayak anak-anak dipanggil Bapak. Luar biasa. Saya senang sekali Pak. Terus tenang, saya pada saat itu bangga sekali dan orang tua saya bangga sekali. Tapi setelah saya ngajar terus, lumayan gajinya pada saat itu lumayan besar. Karena saya samping saya bisa komputer, saya bisa servis, saya juga bisa hardware-nya untuk pemrograman kayak robot, apa semua. Saya tekuni itu dan saya punya penghasilan lebih gitu loh. Tapi setelah 3 tahun, masuk tahun keempat saya mengajar, saya mulai melihat kok kayaknya perubahan saya kayaknya stagnan. Gak banyak perubahan yang terjadi gitu loh. Dan gaji waktu itu naik paling 100.000, tapi harga barang udah melambung. Sewa kamar kos waktu itu udah naik. Kok kayak gini, hidup kayaknya seperti mati saja gitu loh. Ibarat detak jantung, kalau dia tetap begitu sama dengan orang mati. Jadi sama dengan saya waktu itu, kayaknya ini kita hidup tapi mati gitu loh. Dan pada saat itu saya melihat ada senior saya yang udah tua sekali, dia masih ngajar. Orang bilang, luar biasa, Bapak ini udah tua, masih dipakai juga gitu loh. Saking tuanya ini apanya nggak ada lagi, giginya nggak ada lagi. Jadi kalau dia ngajar Pak, barisan 2-3, saya kan biasanya duduk di barisan 1-2 gitu loh. Barisan 1-2 itu kosong. Kenapa? Karena kalau dia ngomong itu kena gerimisan gitu loh. Dan saya melihat lagi ada satu orang yang udah tua gitu loh, sakit-sakitan, ada kesalahan kecil, dia langsung dipecat. Kalau kayak gini hidup saya nggak mau. Dan di tahun keempat setelah saya selesai jadi dosen di sana, saya memutuskan untuk tidak mengajar di sana. Waktu itu saya mau dikirim S2, saya putuskan untuk terima S2 dan saya berangkat ke Jogja ngelola lembaga pendidikan yang Om punya. Saya kelola selama 2 tahun, lumayan Pak, luar biasa. Perkembangannya, Om saya bisa beli mobil, komputernya dari waktu itu 30 unit jadinya 100 lebih unit, dan ternyata juga kita ngerjain untuk orang tambah kaya, kita tetap seperti ini. Dan tahun 1998 saya putuskan waktu itu pulang ke Jambi. Karena istri saya orang Jambi dan kami memulai kehidupan, dan saya udah nggak punya pekerjaan pada saat itu. Saya lamar sana sini, saya nggak diterima. Waktu saya ngelamar, saya kan bikin surat pengalaman kerja. Jadi waktu saya menghadap bosnya, dia bilang begini, Pak Rusli, bukan kami nggak mau terima, kami harus bayar gaji berapa gitu loh. Saya bilang nggak apa-apa Pak, saya bilang yang penting saya bisa kerja. Karena waktu itu saya betul-betul butuh kerja. Dan akhirnya pada saat itu saya nggak terima kerja, saya mulai nawarkan diri untuk ngajar instansi-instansi pemerintah. Dan tepat pada saat itu saya sedang ngajar di Depnaker Tran, ya, Depnaker pada saat itu masih Depnaker. Saya ngajar mereka tanya begini, Pak Rusli punya komputer nggak? Komputer nggak punya Pak, tapi kalau uang 3 juta kayaknya ada. Saya bilang, gini aja Pak Rusli buka kursus komputer. Saya pikir buka kursus komputer modalnya berapa? 3 juta itu kan bisa beli komputer Pak Rusli. Oh ya, bisa ya. Akhirnya saya buka di rumah mertua. Rumah mertua di Sekat, yang di belakangnya bikin untuk les komputer, les bahasa Inggris dengan bahasa Prancis, karena istri saya bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan saya buka kursus 1 unit komputer Pak. Dan berkat bantuan orang Depnaker, mohon aplaus buat Pak Mamo dan Pak Henry pada saat itu. Beliau membimbing saya terus Pak. Akhirnya kami bisa buka di ruko, dan pada saat itu kakak saya juga menawarkan untuk tanam modal, kita kerja sama-sama katanya, dan akhirnya berkembang dari 1 unit tadi, akhirnya saya bisa sampai 90 unit komputer, dan sampai dengan jumlah mahasiswa saya diploma 1, diploma 2 pada saat itu, karena saya buka desain grafis, saya buka teknisi komputer, itu pada saat itu masih langka. Sampai 200-an orang Pak. Tahun kedua pada saat itu. Ramai sekali. Dan pada saat itu saya sedang asik bekerja. Saya juga diterima mengajar. Saya mengajar di 4 perguruan tinggi. Saya dosen terbang. Bukan harus terbang, bukan. Tapi saya mengajar di beberapa perguruan tinggi. Saya dikirimin brosur oleh adik saya dari Jogja.
dia kirim brosur tersebut dalam amplop. Dan sebelum itu, dia udah telepon kakak saya. Dia telepon karena saya dengan kakak kan kami kerjasama. Telepon kakak saya, Kak tolong bilang ke abang, ini ada bisnis bagus. Tapi kakak saya agak ragu. Jadi waktu saya datang ke kantor, dia bilang begini, Pak Rusli, karena di kantor dia panggil bapak kan, Pak Rusli, ini ada bisnis yang hadiahnya kapal pesiar pesawat. Saya bilang, mana ada itu. Saya bilang, bohong itu. Dan akhirnya 2 hari, 3 hari dia nggak tahan. Akhirnya dia bilang, ini ada kiriman dari adik. Saya ambil itu brosur, saya bawa pulang, Pak. Bawa pulang ke rumah, saya baca. Sampai di rumah baca, waktu saya sedang baca, modal 2 juta, ada 40 juta per bulan, masih masuk akal. Begitu ada gambar pesawat terbang pribadi, saya bilang ini pasti penipuan besar. Dan istri saya waktu itu tanya gitu loh. Istri tanya, itu apa ya? Gitu loh. Jangan dibacalah gitu loh. Jangan dibaca, ini pasti penipuan. Karena kenapa? Saya tahu sekali istri saya tuh begini. Kalau misalnya ada orang nawarin produk, ada orang nawarin ini, datang ke rumah, ujung-ujungnya karena kasihan, dia akhirnya join juga. Akhirnya dia beli juga. Dan banyak juga produk-produk MLM, dan dia pernah juga bergabung di MLM, Pak. Dia pernah jalanin MLM. Saya pikir kalau dia tahu ini, karena kalau wanita kan dia tidak mikir-mikir susahnya gimana. Kalau wanita itu kan sukanya yang indah-indah, betul nggak? Yang dia lihat pesawat, mobil mewah, kapal pesiar, villa. Kalau kita laki-laki kan biasa pikir bagaimana datangnya, bagaimana caranya pada saat itu. Dan pada saat itu saya putuskan untuk tidak bergabung. Saya pikir ini bisnis pasti bisnis penipuan. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan modal uang 2 juta. Kira-kira gitu loh, masuk akal nggak? Penghasilan puluhan juta, kita nggak pakai belanja lagi gitu loh. Dan kita bisa dapat kapal pesiar, pesawat, villa mewah seperti yang dibayangkan tadi Bapak Ibu. Nggak mungkin, nggak masuk akal rasanya. Orang kok dulu waktu kami sebelum jalankan bisnis ini, beli kacang goreng aja susah gitu loh. Sekarang setelah jalankan bisnis ini luar biasa sekali. Beli mobil, beli rumah seperti beli kacang goreng. Luar biasa sekali, banyak leader berubah Bapak Ibu. Dan sekarang Anda lihat tadi, orang bagi Mercy kok kayak bagi kacang goreng gitu loh. Sepertinya nggak masuk akal. Kalau Anda gunakan logika hari ini, wah sulit Pak. Sama dengan saya dulu karena saya pergunakan logika. Tapi saya beruntung punya istri, waktu itu dia tidak pergunakan logika. Tapi dia punya impian dan keinginan yang besar, dia punya insting yang luar biasa. Pada malam harinya, pada saat saya tidur Pak, dia takut kalau baca pada saat saya lihat. Karena dulu dia pernah ikut MLM, saya bilang nggak usah ikut. Berhenti gitu loh, berhenti dia Pak. Waktu masih pacaran gitu juga. Ini bisnis apaan ini? Sudahlah, kalau nggak ada kerjaan lain, sudah berhenti. Atau kita putus. Dia berhenti Pak, bener. Luar biasa sekali. Dan pada saat malam itu dia pelajari pada saat saya sedang tidur. Katanya jam 2 sampai jam 4 pagi Pak. Jam 2 sampai jam 4 pagi dia nggak bisa tidur sampai pagi hari. Setelah dia pelajari, pagi harinya dia siapin sarapan. Tapi aneh, hari ini dia berperilaku agak aneh. Sambil dia pijit, saya bilang ini karena saya tahu pasti ini ada maunya. Emangnya kenapa Bu? Ada apa? Enggak ada apa-apa gitu. Saya lihat dia kusut, enggak tidur. Tapi ada cahaya yang begitu semangat sekali dari muka dia. Pada saat saya mau pergi ke kantor, saya pakai Vespa saya. Saya dulu kenapa pilih Vespa? Karena saya dosen, jadi saya bisa masuk buku di box Vespanya. Kalau sekarang kan enggak perlu, pakai Mercy gampang gitu loh. Boxnya gede. Saya sudah pakai helm, dia pegang brosur yang saya buang kemarin. Dia bilang begini, ya ini bisnis bagus, percaya dengan Yeni. Coba ayah nanti di kantor pelajari ini brosur. Waktu itu saya agak aneh gitu loh. Tadinya yang kasih brosur itu kakak. Kakak bilang ini ada bisnis bagus. Saya tahu kakak saya dulu suka MLM. Saya pernah diundang ke pertemuan seperti ini. Waktu itu saya dosen. Saya lihat orang tepuk tangan. Ini bisnis apaan? Kayak orang gila. Saya lihat kiri kanan ada mahasiswa. Saya lihat nggak? Karena saya malu Pak. Waktu itu 5 menit saya keluar gitu loh. Jadi saya nggak begitu percaya. Nah hari ini adik saya, istri saya lagi gitu loh. Adik saya dari Jogja juga bilang bagus. Akhirnya saya penasaran dan saya ke kantor. Saya bilang ke karyawan, tolong nanti kalau ada tamu bilang saya nggak ada, karena saya mau pelajari. Saya pelajari marketing plan-nya. Saya mempelajari itu bukan karena terlalu menggunakan logika, tapi saya berpikir begini. Yang saya tahu bisnis seperti ini adalah bisnis yang menguntungkan yang di atas. Kok kayaknya yang di bawah itu seperti kuda beban saja gitu loh. Tapi di marketing plan itu saya pelajari ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita pengen naik, kalau kita pengen berhasil, kita harus angkat orang di bawah naik. Dan kalau misalnya kita nggak kerja keras, belum tentu juga
kita bisa berhasil gitu, walaupun kita duluan. Contohnya saya, di atas saya ada 10 orang, itu masih bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7 gitu loh. Jadi artinya bukan duluan gitu loh. Saya pelajari di situ agaknya menarik sekali. Jadi artinya di sini bukan yang duluan bisa berhasil, kesempatan peluangnya besar, yang belakangan enggak gitu loh. Ternyata sama-sama punya peluang. Kalau kita kerja lebih keras, kayaknya kita bisa berhasil. Kemudian saya masih khawatir, jangan-jangan ini bisnis nanti saya udah ajak orang banyak, oke deh. Saya bintang 4 bisa balik modal, bisa terima bonus balik modal. Masalahnya nanti saya khawatir, jangan-jangan yang terakhir nanti kemana gitu loh. Dia mau ngajak siapa lagi, sempat juga saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya punya teman yang dia jago hitung-hitungan. Saya tahu beliau itu lulusan Brawijaya Malang, beliau termasuk lulusan terbaik. Dia bisa hitung dalam beberapa menit, kalau misalnya bangunan, rumah, pokok matematikanya hebat sekali. Nah pada siang hari itu juga saya pergi ke rumah dia, ketemu, saya pakai Vespa ketemu di jalan. Harinya hari Kamis pada saat itu, saya ketemu di jalan. Saya bilang, beliau namanya Pak Isrodin, mohon aplaus buat Pak Isrodin. Sekarang bintang 7 Pak. Kenapa dia mempelajari tapi dia masih bintang 7? Karena jaraknya hampir 1 tahun. Dia juga ngelanjutin analisa saya tadi gitu. Tapi saya minta pendapat dengan dia, masuk akal lah. Dia hitung-hitung, akhirnya sambil telepon. Akhirnya dia bilang ini oke, masuk akal. Tapi waktu itu dia bilang masuk akal, dia nggak begitu percaya gitu loh. Dan akhirnya saya putuskan bergabung. Dan pada saat itu dia bilang begini, Bang, dia panggil saya Bang. Kayaknya ini memang rezeki kita deh. Kenapa begitu? Aku hari ini lagi puasa loh, puasa Senin Kamis. Biasa Pak, kalau orang kadang-kadang susah cari kerja kan, dia puasa Senin Kamis gitu. Saya pikir iya juga, feeling. Nggak semua. Nggak, Anda di ruangan ini nggak. Nah pada saat itu begitu. Jadi saya putuskan bergabung Bapak Ibu. Jadi luar biasa sekali, pada saat itu kita putuskan bergabung. Dan saya telepon adik saya, Dek, Pak Rudi namanya, Rud, oke, kalau kayak gini abang gabung. Abang pasti gabung dan abang insya Allah gabung bintang 4. Karena kenapa? Saya yakin sekali Pak, masa orang diajak sukses nggak mau? Saya yakin sekali pada saat itu, orang dengan sebuah keyakinan yang belum tentu benar, mau bunuh diri. Betul nggak? Bikin bom bunuh diri. Ini lagi kita hanya dibawa memberikan kita tawarkan sebuah bisnis yang bisa mengangkat harkat dan martabat mereka, bisa merubah kehidupan mereka. Masa mereka nggak mau? Dan saya putuskan bergabung pada saat itu. Saya yakin Bang gabung langsung bintang 4. Untuk itu saya mohon aplaus yang meriah buat sponsor saya, adik saya sendiri, Bapak Rudi Hartono. Kemudian istri saya tercinta yang saat ini sudah jadi bintang 8 saya. Pada saat itu sebenarnya Bapak Ibu, dia yang memutuskan bergabung. Tapi saya bilang begini, oke, kita boleh gabung, tapi ayah duluan, saya duluan gitu loh. Oke. Dan yang terima brosur itu kakak saya gitu loh. Kakak saya, dia ngomong-ngomong gak berani dengan setengah apa gitu. Pada saat saya putuskan bergabung, oke, kalau kakak mau di atas, ya siapa yang mau bantu kakak gitu loh. Oke gitu. Jadi hari itu Pak, saya langsung bergabung, udah ada 2 jaringan gitu loh. Rencana, tapi belum bergabung pada saat itu Pak. Untuk itu mohon aplaus buat istri saya Ibu Yeni, bintang 8 saya saat ini. Dan kakak saya, Bronze Lion, Ibu Norbaiti, penerima Mercy sama dengan saya pada saat dulu. Mungkin agak sedikit pelik pada saat itu, sebuah keputusan yang kami ambil. Memang kami memikirkan begitu lama, tapi sebuah keputusan kecil gitu. Sebuah keputusan kecil, kayaknya kalau dulu saya tidak ambil, saya nggak begitu rasakan pada saat itu. Dan saya ambil, saya juga nggak begitu rasakan efeknya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, karena saya berani ambil keputusan, kehidupan kami berubah luar biasa. Cepat sekali Pak, cepat sekali. Kami jalankan bisnis ini dan kayaknya saya sepertinya seperti mimpi Pak. Saya sampai ke Eropa kemarin sempat saya cubit-cubit, benar apa bukan? Kayaknya baru kemarin saya pakai Vespa, baru kemarin saya ditolak orang, baru kemarin saya diejek orang. Dan kemarin kami sekarang sedang bangun rumah yang nilainya lumayan Pak. Dan kita pergi pakai Mercy, pergi cari untuk kamar mandi gitu lah. Istri saya bilang, kok kayaknya mimpi ya gitu. Benar Pak, jarak antara Bapak Ibu itu sedikit dengan saya, sedikit sekali. Hanya sebuah keputusan. Kami dulu ambil keputusan dan kami jalankan dengan serius Bapak Ibu. Hidup kami berubah. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini bukan tidak lebih hebat dari saya. Ada yang lebih hebat dari saya. Tapi kenapa saya bisa maju ke panggung ini, bisa berbagi kisah saya? Karena dulu saya berani ambil keputusan. Dan jarak kita sebenarnya nggak sampai dengan 4 tahun. Saya bergabung kurang lebih 4 tahun yang lalu Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan 4 tahun yang lalu banyak nggak perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Ingat Pak, gelombang tsunami yang menghantam Aceh itu ngomong-ngomong sudah hampir 4 tahun yang lalu. Betul nggak? Pertanyaannya, banyak nggak perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Kayaknya
kayaknya masih kemarin masih segar di mata kita gelombang tsunami itu di TV, di televisi ditayangkan. Nah kayaknya baru kemarin, tapi ngomong-ngomong itu sudah 4 tahun Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Mungkin kalau Anda berani ambil keputusan hari ini dan kita sama-sama jalankan, luar biasa sekali Pak. Kami mendapatkan sebuah kebebasan yang mungkin tidak kita bisa dapatkan di luar sana. Saya dulu pengusaha jauh Pak. Di sini betul-betul bisnis yang dikatakan orang bilang ini freedom, bebas pikiran, bebas uang tentunya, bebas waktu. Luar biasa Pak, Anda tidak mungkin bisa dapatkan walaupun misalnya Anda pengusaha, karena saya dulu juga pengusaha. Cuman Bapak Ibu, apakah cukup dengan sebuah keputusan? Tidak. Saya kasih kuncinya kepada Bapak Ibu hari ini karena saya sengaja datang dari Jambi untuk menyatakan kepada Bapak Ibu tentang satu kunci. Kalau Bapak Ibu pegang ini kunci Bapak Ibu, saya yakin Anda tidak sia-sia datang ke ruangan ini. Saya jamin. Satu kuncinya untuk saya bisa jadi pemenang, untuk saya bisa terima mercy, yaitu keputusan hanya satu kali saja. Jangan pernah ambil keputusan lebih dari satu kali. Kalau Anda ambil keputusan lebih dari satu kali, saya nggak berani jamin. Mungkin hari ini Anda ambil keputusan, Anda semangat. Mungkin Anda ditolak orang, Anda diejek orang, Anda berhenti. Atau mungkin Anda sekarang oke, yes, luar biasa sekali. Mungkin Anda dibilang ke istri Anda, Papa nyadar Pak, Papa mimpi ya, ngigo ya. Mungkin dia bilang begitu, Anda mungkin berubah keputusan Anda. Hanya ambil satu kali keputusan saja Pak. Itu saja kuncinya Pak. Kalau Anda berani tetapkan satu keputusan. Ibaratnya kalau kita punya jam 2 buah. Yang satu jam 1, yang satu jam 3. Gitu. Kira-kira Anda bingung gak? Anda tetapkan satu keputusan saja. Nah saya punya cerita tentang kisah nyata keputusan ini Bapak Ibu. Jadi ada seorang petani. Dia biasanya bertani. Dia pergi ke ladang. Itu seperti biasa dia jalan kaki bersama anaknya. Dan dia punya cita-cita, punya impian untuk membeli keledai. Dia gunakan untuk pergi ke ladang, ke sawah setiap hari. Dia kumpulkan uang, selama bertahun-tahun akhirnya dia bisa membeli keledai. Setelah dia bisa membeli keledai tersebut, dan hari pertama dia dengan penuh semangat, dia pergi ke ladang dengan menggunakan keledai tadi. Pertama, dia naikkan anaknya ke atas punggung keledai tersebut, dan bapaknya yang narik keledai tersebut. Lewati sebuah kampung, lalu orang kampung pertama bilang begini, dasar anak kurang ajar, masa bapak udah tua di bawah, masa kamu kok di atas? Kualat kamu jadi anak. Harusnya bapakmu yang naik ke atas keledai, kamu di bawah. Kata orang pertama, pindah. Naik bapaknya ke punggung keledai, letak-letuk. Anak yang narik. Lewat kampung kedua. Orang kampung kedua bilang begini, ya orang tua, di mana sih letak otaknya? Masa anakmu suruh jalan kaki, kamu kok naik punggung keledai? Kan bisa naik berdua itu, kata orang kampung kedua. Lalu bapaknya bilang begini, benar juga ya. Akhirnya dia naik berdua. Naik keduanya, anaknya di depan dan dia belakang. Dia lewati kampung ketiga. Di kampung ketiga dia melihat segerombolan orang. Orang bilang, dasar manusia ya, kok tidak lebih jelek dari binatang katanya. Dia bilang begitu. Masa keledai dinaikin berdua? Seharusnya kamu jadi manusia punya perasaan dong. Kamu yang bawa keledai. Benar juga ya kata bapaknya tadi kan. Akhirnya dia putuskan untuk mengikat keledainya. Dia pikul berdua bersama anak ke ladang. Begitu juga dengan Anda di bisnis ini. Anda akan ketemu dengan orang-orang kampung, orang dekat Anda yang ya seperti itu nantinya. Pasti Bapak Ibu. Pasti orang yang tidak bisa sukses, yang tidak bisa mencapai apa yang mereka impikan. Itu karena mereka ambil keputusan lebih dari satu kali. Setelah kami ambil keputusan Bapak Ibu, saya yakin sekali. Saya mulai presentasi. Nampak teman, nampak orang presentasi Pak. Nampak kucing, kambing aja gak dipresentasi. Semua orang waktu itu punya semangat. Dan saya yakin sekali bahwa orang pasti mau bergabung. Karena ini bisnis, masa modal 2 juta dengan penghasilan 40 juta 1-2 tahun gak mau. Saya bilang begitu. Begitu saya presentasi pertama selama 1 minggu hasilnya luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Saya ditolak sana, ditolak sini, ditolak sana, ditolak sini. Diejek sana, diejek sini. Luar biasa sampai ada yang bilang, Pak Rusli, kalau sempat kau dapat mobil mewah, ku gigit bannya Pak Rusli. Waktu itu bukan mereka meledekin saya, sampai sekarang dia malu Pak gitu loh. Karena sebenarnya dia ngomongnya itu benar dari hati. Karena dia tidak yakin, karena dia lihat banyak sekali bisnis seperti ini.
bukannya tambah kaya, tapi hidup makin susah. Mungkin Anda sering ketemu itu seperti itu. Dan saya juga punya perasaan seperti itu waktu itu. Dan orang mengatakan seperti itu. Sampai ada bilang, sudahlah tipis tapak sepatu kau tuh nanti. Tidak akan ada hasilnya, enggak. Gitu loh. Semua orang seperti itu Pak. Orang dekat, orang jauh sama gitu loh. Orang dekat, orang jauh. Sampai ada teman lagi saya sempat dapat mercy, potong kuping saya gitu loh. Kemarin waktu saya datang ke rumah beliau, saya bawa mercy saya, pucat mukanya Pak. Dia pikir saya mau potong kuping. Nggak sampai begitu kali lah. Orang makin sukses kan makin humble, betul nggak? Nggak mungkin saya mau potong kuping, saya cuma mau liatin gitu loh. Ini loh hasilnya gitu loh. Sudah kami ngomong sebentar, makan kue pulang. Itu aja Pak, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nggak perlu kita, katamu salah ini, nggak perlu. Kita cuma tunjukin aja. Mungkin Anda hari ini ditolak orang, diejek orang. Anda nggak perlu lawan dia Pak. Anda simpan cerita Anda, mungkin hari ini pahit Pak. Tapi nanti suatu hari di panggung kemenangan Anda akan ceritakan kisah tersebut Bapak Ibu. Akan manis sekali. Dan pada saat itu saya presentasi teman juga semua nggak ada yang mau gabung. Dan saya mulai kumpulkan mahasiswa saya. Kumpul mahasiswa saya pilih. Misalnya di lokal ini anak-anak yang kira-kira rajin, yang pintar, yang ligat gitu ya. Saya pilih. Kumpul dengan secara eksklusif, saya bilang begini, nanti saya pilih beberapa orang satu kelas kita kumpul ya. Kumpul, oke, saya presentasikan. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai. Kamu gabung, nilaimu kalau E tetap E. Tidak gabung, nilaimu A tetap A. Tidak ada hubungannya dengan nilai. Saya presentasi, dia manggut-manggut Pak. Mulai dia lihat udah, Anda bintang 3, ngajak satu orang bintang 3. Udah bilang, MLM ya. Sudah Pak, rasanya pedih sekali rasanya. Biasanya kalau kita ngajar, kita ngomong marah pun dia ngikut gitu. Tiba di bisnis ini, orang udah enggak respect lagi dengan kita. Besoknya mau follow up, jangankan follow up Pak. Dia setiap ketemu saya dia lari. Gitu. Kayaknya cuman ngomong aja tidak, hati-hati dengan Pak Rusli, ngomong aja tidak Pak. Tapi mereka seperti itulah. Mungkin Anda berpikir hari ini, kalau dokter sih enak. Dokter juga ngalamin hal yang sama Pak. Bisa jadi pasien ditawarin, maksud dokter ini bagus kan? Ini Bu, kalau Ibu mau sehatnya permanen pakai produk ini. Udah timbul gosip, hati-hati dengan Bu dokter itu, kita ditawarin produk Tiansi loh. Wah, macam-macam Pak. Pasti akan ada seperti itu. Saya punya downline juga. Dia biasanya bengkelnya rame gitu loh. Saya bilang pesan begini, hati-hati loh. Hati-hati kamu bisa kehilangan pelanggan kalau kamu tidak bagus cara ceritanya. Dia pilih-pilih dan kadang-kadang dia tidak presentasi pada saat dia buka bengkel gitu. Dia presentasi malam, dia minta alamat. Ujung-ujungnya udah dipresentasi, di follow up dia tidak mau join. Minggu depan dia udah di tempat orang lain perbaiki motornya. Seperti itu. Tetap siapapun kita, bisnis ini adil Pak. Siapapun kita, dosen, mahasiswa, guru, ustadz, kiai, dokter, semua kita akan mengalami penolak. Jadi saya bilang Tuhan ini betul-betul adil. Allah ini betul-betul adil. Siapapun kita diuji dulu gitu loh. Tidak gampang untuk maju sebagai seorang pemenang Pak. Kita diuji. Kita masalahnya apakah kita mau lewati ujian-ujian tersebut atau tidak. Itu saja. Banyak orang mengeluh dengan kehidupan ini. Ada seorang wanita, gadis. Dia setiap hari mengeluh kepada ibunya tentang hidup ini kok sulit sekali. Kok banyak sekali rintangan dan lain sebagainya. Dia mengeluh setiap hari. Akhirnya suatu hari ibunya suruh dia pergi ke dapur untuk merebus 3 panci. Merebus air di 3 panci. Panci pertama dia taruh wortel, dia kasih wortel. Panci kedua dia kasih kopi. Panci ketiga dia kasih kopi. Setelah selesai, lalu anaknya bilang, ini maksudnya apa Ibu? Panas air ini ibaratnya ini adalah tantangan di dunia ini, tantangan di kehidupan ini. Apakah Anda mau seperti wortel? Anda menghadapi tantangan ini, Anda akan jadi lunak. Atau Anda mau jadi seperti telur, Anda bisa jadi keras, bisa bertumbuh. Atau Anda bisa jadi seperti kopi, bisa membuat hidup ini jadi berwarna. Betul nggak? Kalau semua orang bergabung di bisnis ini, kira-kira enak nggak? Semua pakai Mercy gitu. Nggak masuk akal kan? Siapa lagi kalau Anda misalnya besok mau makan nasi harus tanam padi sendiri. Karena orang semua jalankan bisnis ini. Apa barangkali mungkin Pak Polisi semuanya jalankan bisnis ini. Nggak mungkin Pak, ada tabrakan nanti. Siapa yang mau ngadili lagi? Jadi kalau rekan-rekan polisi Pak nggak mau gabung di bisnis ini, no problem gitu loh. Nggak masalah, nanti dia yang jaga keamanan kita lewat pakai Mercy, tenang gitu loh. Daripada nanti serabutan semua gitu loh. Serabutan semua. Jadi hidup ini jadi indah. Jadi ada orang yang tetap jadi kerja di bengkel. Nanti Anda bisa bayangkan, Anda misalnya punya Mercy, rusak. Anda harus servis sendiri gitu loh. Kebayang?
Anda mau cuci Mercy, cuci sendiri, Anda masuk-masuk di bawah gitu. Enggak indah hidup ini. Memang harus ada tantangan, harus ada orang yang tidak mau bergabung di bisnis ini. Tapi satu hal Bapak Ibu, Anda jangan cepat menyerah dengan kondisi tersebut. Karena orang yang tidak mau bergabung di bisnis ini, pada dasarnya mereka belum mengerti potensi bisnis ini. Kalau saja orang mengerti dengan potensi bisnis ini, mungkin nggak perlu diadakan pertemuan ini. Cukup Bapak Ibu buka formulir di depan gitu loh. Orang datang mau daftar Pak. Luar biasa karena mereka belum ngerti gitu loh. Nah, kalau orang belum mengerti dengan bisnis ini, pertanyaannya bagi Bapak Ibu, ini menjadi sebuah peluang atau tantangan buat kita? Kalau menurut saya ini peluang loh. Mumpung orang nggak ngerti, itu tugas kita, berarti dia akan jadi jaringan kita. Dan kalau misalnya orang udah ngerti semua, kebayang ini di pertemuan di ruangan mana lagi gitu loh. Jadi luar biasa sekali. Inilah jadi tantangan dan peluang buat kita semua Bapak Ibu, buat semua kita yang ada di ruangan ini. Nah, setelah kami presentasi selama 2 minggu, 1 orang pun tidak ada yang bergabung. 1 orang pun tidak ada bergabung, tapi saya udah terikat janji dengan adik saya bahwa saya pasti bergabung bintang 4. Pada saat itu saya temui kakak saya, Kak gimana? Kakak gabung dengan saya ya? Di bawah oke, kakak saya gabung dan di bawah kakak saya ada adik. Kemudian ada satu lagi istri. Saya udah punya 3 orang bintang 3 dengan 2 kaki. Saya janji udah harus bintang 4 nih. Siapa lagi yang mau dipresentasikan? Karena saya udah presentasi ke semua orang, kayaknya semua orang tapi belum begitu banyak sih gitu. Kayaknya kan kita kalau udah ditolak 5 orang, 10 orang, itu kayaknya seluruh dunia udah nolak kita, Pak. Perasaan kalau udah nemui dia, ini pasti nolak lagi nih, ini nolak lagi nih gitu. Perasaan tuh bawaannya seperti itu aja gitu. Ada satu orang teman dekat saya kenal beliau baik sekali. Jadi saya bilang, Bu, janganlah ditawari itu. Jadi nanti kita gara-gara ini hubungan kita jadi nggak baik. Saya bilang begitu kan. Tapi istri saya bilang, ya katanya, ibaratnya kita kan mau ke pulau sukses. Kita melewati lautan yang penuh dengan gelombang, badai, topan gitu. Kita sekarang mempunyai kendaraan, kita punya kapal yang begitu besar dan kokoh. Dan kalau kita naiki kapal ini, asal kita sabar aja suatu saat pasti sampai ke pulau sukses tersebut. Sementara ada orang naik perahu, ada orang mungkin pakai dayung, ada pakai bot kecil gitu. Sementara di depan ada badai yang begitu besar. Kira-kira katanya, kalau kita biar teman itu kan sayang, masalah dia mau atau tidak yang penting kita tawarin. Dan dia pergi Bapak Ibu, dia pergi sendiri, saya nggak sanggup lagi karena malu. Akhirnya dia presentasi sedikit aja, dia langsung percaya Pak. Jadi luar biasa pelajaran yang kita bisa pelajari pada hari ini gitu loh. Kalau Anda presentasi ke 10 orang, belum misalnya nolak, yang 11 belum tentu nolak. Anda presentasi 20, yang 21 belum tentu nolak. Pasti akan ada yang bergabung. Itu aja, Anda tinggal lakukan terus dan akhirnya itulah orang di luar dari keluarga saya yang pertama sekali percaya dengan saya dan bergabung di bisnis ini. Dan dari kaki beliau saat ini saya menemukan 1 bintang 8. Saya menemukan 1 bintang 8 karena beliau waktu itu merupakan kaki terbesar saya, cepat sekali, beliau semangat sekali, tapi karena sesuatu hal akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Beliau meninggal. Saya mohon doanya kepada kita semua, semoga arwah beliau diterima di sisinya. Tapi beliau sempat waktu itu udah bintang 6 dan suaminya sekarang udah bintang 7, hampir bintang 8. Saya yakin 1 bulan ini bintang 8. Saya tetap bantu terus istri suaminya. Saya bantu juga dengan anak-anaknya karena saya teringat sampai sekarang orang yang di luar keluarga saya yang percaya dengan bisnis ini itu adalah beliau. Bapak Ibu. Dan dari kaki beliau, saya dulu pernah menemukan, waktu saya awal-awal, saya tawarin beliau ini sama-sama buka lembaga pendidikan. Saya punya lembaga pendidikan, beliau punya lembaga pendidikan. Saya punya kecil, dia udah besar, dia udah senior Pak. Waktu saya cerita, presentasikan bisnis ini, saya baru ngomong sedikit, dia langsung nyeletuk begini, MLM ya? Betul Pak. Kenapa Pak? Dia pernah di MLM lain, dulunya, dia bilang begini, Pak Rusli, kalau yang namanya bisnis seperti ini, 1001 Pak Rusli. Maksudnya Pak, 1000 itu 1 yang berhasil. Udahlah, yang lain tuh udah jadi kuda beban aja lah, nggak ada hasilnya. Dia bilang begitu kan. Pada saat itu, saya karena dibilang begitu, biasa Pak, kita langsung ciut. Pada saat itu saya tidak terusin lagi, saya langsung mundur teratur. Tapi luar biasa, setelah beberapa bulan, hampir 1 tahun, tiba-tiba dia datang ke saya. Pak Rusli, ternyata bisnis yang Pak Rusli tawarkan, itu beda dengan yang saya tahu selama ini. Luar biasa. Dan setelah itu langsung bergabung bintang 3 Pak pada saat itu. Dan bulan depannya dia bintang 4. Dia langsung impact di panggung, di OPP dia bilang begini. Betul, dulu waktu saya ditawarkan oleh Pak Rusli 1001. Benar, sekarang juga 1000. Tapi dulu 1001 orang yang sukses, tapi sekarang 1001 impian bisa kita wujudkan lewat bisnis ini. Benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tinggal presentasikan
dan presentasikan. Dan alhamdulillah bulan pertama saya langsung daftar bintang 4 walaupun dengan keluarga. Dan alhamdulillah keluarga itu juga satu terima Mercy, Bronze Lion, satu lagi istri saya udah jadi bintang 8. Luar biasa sekali Pak. Jadi Anda jangan khawatir, tawari keluarga Anda, orang dekat Anda. Kalau mereka menolak, terserah gitu loh. Kalau masalah orang yang tidak peduli, yang tidak suka kita jalankan bisnis ini, itu saya Pak. Saya paling gak suka dulu, dan giliran saya jalankan bisnis ini, mertua saya kalau setiap hari, karena waktu itu kita ke rumah kontrakan, jadi karena anak kita kecil jalankan bisnis ini, kita kan gak bisa pergi bawa anak, kita titipin sama mertua. Mertua tuh waktu datang aja dah mukanya setengah mati gitu. Pulang lambat dikit, nek rasanya. Tapi gimana lagi, tahan saya bilang. Saya ingin buktikan, dan alhamdulillah lewat bisnis ini saya bisa menghajikan mereka Pak. Luar biasa sekali gitu. Mungkin di ruangan ini Anda punya orang-orang yang mungkin gak setuju. Anda teruskan, berjuang terus Bapak Ibu. Dan Anda bisa berikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda cintai Bapak Ibu. Dan kami jalankan bisnis ini setelah bulan pertama bintang 4, bulan kedua saya langsung bintang 5. Bintang 5, upline bilang, leader bilang, ini luar biasa Pak Rusli dari Jambi katanya kan, mereka turun. Mereka turun, kami udah siap-siap kumpulkan orang. Kumpulkan jaringan waktu itu, kita udah semangat Pak. Sekali mereka datang saya lihat kucuk kecil-kecil semua. Mahasiswa semua. Ngomongnya masih pakai tag. Waktu itu kan kita udah pada orang-orang tua juga gitu loh. Saya kan udah tua juga. Saya pikir ini anak kecil ngajari yang enggak lagi itu bilang. Saya pikir ini bisnis kan gampang. Cuman bintang 4 kuncinya kan. Bintang 4, semua orang bintang 4 kita pasti jadi Gold Lion. Saya pikir dulu seperti itu. Mereka bilang begini, kita harus 7 langkah. Buat impian, baca buku, dengar kaset. Loh kok buang-buang waktu gitu loh. Harus menghayal duluan. Saya pikir enggak masuk akal. Akhirnya mereka pulang. Waktu itu kita interogasikan malah. Marketing plan itu karena kita udah pelajari, kita sharing marketing plan tapi tunjukin siapa yang hebat. Ternyata mereka juga enggak menguasai gitu loh. Kita menguasai, wah kita merasa menang. Mereka pulang, setelah 2 bulan saya masih bintang 5. Bulan ketiga masih bintang 5. Bulan keempat masih bintang 5. Bulan ke-6 bintang 5 juga. Kok kayaknya capek ini gitu loh. Saya telepon adik, "Dik gimana caranya?" Kok abang, "Bang, gini aja, abang punya kaset di situ." Saya ditinggal 4 kaset starter pack itu, dan akhirnya kami pelajari, alhamdulillah Bapak Ibu, sejak saat itu saya baru sadar, ternyata di bisnis ini kita nggak bisa hebat sendiri, kita nggak bisa semangat sendiri. Yang penting berapa orang hebat yang bisa mengikuti kita. Kalau kita mungkin bisa terbang, tapi apakah orang di bawah kita bisa terbang? Enggak kan? Jadi artinya kita tetap jalankan dengan sistem. Dan kita berbahagia sekali saat ini kita berada di organisasi bisnis, organisasi support system yang luar biasa, yang sudah ada jalan-jalan dan caranya Bapak Ibu. Untuk itu mohon aplaus buat Unicorn. Bapak Ibu nanti tinggal hubungi orang yang mengundang Anda, ada standar yang namanya core person. Anda tinggal jalankan ada yang di core person saja. Sudah, saya berani jamin Pak. Kalau Anda nggak berhasil, Anda bertahan 2 tahun, 3 tahun. Kalau nggak berhasil juga, Bapak Ibu bisa temui saya nanti. Saya yakin. Tapi saya akan yakin sekali Bapak Ibu, kalau Anda jalankan seperti yang diajarkan oleh Unicorn. 1-2 tahun ke depan, Anda akan datang kepada kami, kepada saya. Betul kata Pak Rusli, ini Mercy saya. Luar biasa sekali Pak. Hidup ini begitu indah. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Pada saat kami tawarkan bisnis ini ke teman-teman, banyak sekali alasan-alasan mereka. Saya kemarin baru 3 hari yang lalu Pak, saya presentasi dengan seorang pejabat. Dia bilang begini, "Kamu ini terlalu memikirkan materialistis, terlalu memikirkan uang." Saya diceramahin malahan gitu loh. Padahal waktu itu saya datang pakai Mercy loh Pak. Saya bukan mau nunjukin Mercy, saya hanya ingin menunjukkan dengan bisnis ini kita bisa dapat Mercy gitu loh. "Kamu terlalu materialistis." Dia bilang begitu. Ya sudah, saya capek bilang, saya keluar aja. Saya banyak ketemu dengan orang seperti itu. Bapak Ibu, sebenarnya hidup ini bukan materialistis. Saya sebenarnya tidak butuh uang. Tapi masalahnya orang di luar butuh uang kita. Kalau kita mau beli baju, bisa tanpa uang? Dengan senyum aja bisa? Enggak gitu loh. Anda mau naik haji, kita mau naik haji nih. Mau naik haji Pak, saya yakin sekali saya bisa naik haji. Tolong daftarkan nama saya. Uangnya mana? Pasti ditanyain uang kan? Kita masuk ke hotel, tidak ditanya uang. Enggak kan? Tetap, memang uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Sebulan yang lalu, itu ada jaringan saya. Beliau baru bintang 4. Jadi dia pergi kondangan, naik motor 4 orang gitu loh. Anaknya 3, dia sendiri gitu loh. Dan di simpang itu ada orang motong lampu merah. Dia hajar semuanya, patah kaki, patah, anaknya masuk ICU semuanya. Dan pada saat waktu itu saya lagi di luar kota, istri saya yang ngurus.
pada saat udah masuk rumah sakit, dimasuk di UGD, bukan orang udah sekarat ini yang diurus, tapi yang ditanyain ini siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mau bayar. Lalu istri saya bilang, saya Pak, ini KTP saya. Mereka baru urus Pak. Jadi uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang gitu loh. Apakah ada salahnya dengan uang gitu loh? Uang kan tidak dibawa mati gitu loh. Ada yang bilang begitu? Betul. Saya mau tanya kepada Anda, uang memang tidak dibawa mati. Tapi kalau dengan Anda punya cukup uang, Anda kalau sakit kan lebih nyaman toh, berobat menjelang kematian. Dan saya mau tanya dengan Anda dari lubuk hati yang dalam, kita memang gak bisa bawa uang. Kalau Anda meninggal sekarang, pilihannya Anda mau meninggalkan warisan yang banyak atau meninggalkan hutang. Warisan yang banyak gitu loh. Orang banyak bicara materialistis lah gitu loh. Dan ada orang yang bilang katanya uang tidak bisa beli cinta gitu. Apalagi kalau tidak punya uang. Punya uang aja tak bisa beli cinta gitu loh. Tapi cinta akan lebih berarti kalau kita bisa punya uang. Kita bisa, aduh Pak, indah sekali hidup ini ternyata. Kami bisa jalan-jalan bersama istri. Sekali-sekali di hotel lah bersama istri. Indah sekali. Yang hotelnya 2 juta, 1.500.000. Enak, itu karena dengan uang. Mungkin Anda bisa minum kopi di Menara Eiffel bersama istri Anda. Indah, itu semua dengan uang. Orang bilang juga, uang tidak menyelesaikan masalah. Kalau tidak punya uang, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah? Tambah stres Pak. Tapi kalau kita punya masalah, kita punya uang, kan menyelesaikan masalah lebih gampang toh? Banyak juga orang bilang, katanya dengan banyak uang tidak menjamin orang bahagia. Memang ada orang tidak punya uang, dia tidak punya uang, dia tidak bahagia. Yang jelas dia bukan di Tianzi, bukan di Unicorn. Kalau di Unicorn saya jamin orang punya uang dan bahagia gitu loh. Karena dia nggak stres, nggak mikirin macam-macam toh. Nggak mikirin macam-macam. Kalau di bisnis konvensional, wah berat sekali Pak. Berat, saya yakin berat sekali kalau di bisnis konvensional. Tapi di bisnis ini luar biasa sekali. Dengan kita punya banyak uang, kalau kita misalnya kita boleh memilih, kita miskin, tidak punya uang, tidak bahagia, atau tidak bahagia tapi punya uang banyak. Bapak Ibu pilih mana? Ya, maksudnya kita punya uang tidak bahagia, atau tidak punya uang, tidak bahagia, atau punya uang banyak, tidak bahagia. Pilih mana? Iya, kalaupun harus memilih pahitnya, tidak bahagia kan punya uang gitu loh. Stres kita bisa, ya gitu loh. Bisa jalan-jalan, bisa ke Bali sebentar, bisa ke luar negeri gitu loh. Tapi kalau udah tidak punya uang, tidak bahagia lagi, aduh enggak keren Pak. Banyak orang bilang katanya bisnis ini akan jenuh. Benar, waktu saya bergabung dulu saya pikir, ini udahlah terlambat. Dan banyak orang bilang, kalau pertama kamu Pak Rusli, baru bisa enak. Saya dulu bergabung di bisnis ini bukan pertama di Jambi Pak. Waktu saya bergabung udah ada bintang 6, udah ada bintang 7 malahan. Dan lebih pada saat itu ramai sekali sudah. Nggak mungkin kamu bisa berhasil di sini, orang bilang. Tapi alhamdulillah saya waktu itu punya visi, saya pengen punya grup terbesar. Dan sekarang di Jambi itu 95% lebih itu grup saya Pak. Luar biasa. Dan kalau orang berbicara ini bisnis akan jenuh, saya waktu bergabung di bisnis ini, itu jumlah penduduk Indonesia yang belum bergabung di bisnis ini kurang lebih 214 juta orang. Tapi setelah kita bergabung, setelah saya jalankan kurang lebih 4 tahun, ada 225 juta penduduk Indonesia yang belum bergabung. Jadi ngapain aja kita di sini? Kok orang yang belum bergabung lebih banyak? Kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat aja orang ikut Sipen Maru nanti, UMPTN. Orang tamat SMA, tamat SMP. Orang makin hari makin besar, orang melahirkan semua, betul nggak? Dan berdasarkan statistik, kalau misalnya orang tidak boleh melahirkan lagi, semuanya dikibiri semua, itu 900 tahun lagi, orang baru jenuh. Luar biasa, peluang bisnis ini, itu begitu besar. Orang-orang yang belum bergabung di bisnis ini begitu banyak di luaran sana. Banyak orang mungkin mereka tahu Tianzi, tapi mereka nggak ngerti apa ini bisnis Tianzi. Mereka belum begitu paham. Tugas kita semua untuk memberikan pemahaman bahwa tentang bisnis ini yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya jalankan bisnis ini, saya mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. 1 tahun 2 bulan itu saya bisa beli mobil. Itu merupakan mobil impian saya, keinginan yang luar biasa. 2 tahun saya bisa beli rumah, 3 tahun saya bisa dapat Mercy Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari upline saya, apa yang harus kita lakukan kalau kita memang mau serius di bisnis ini. Langkah pertama, Anda harus robah sikap Anda. Anda harus robah, kita harus robah sikap kita. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa merubah sikap kita kecuali kita sendiri. Sikap yang harus dirobah pertama adalah sikap
negatif berubah jadi sikap positif. Karena kalau Anda punya sikap negatif, sebesar apapun peluang maupun di depan mata Anda nggak akan bisa dapatkan. Kalau Anda punya sikap negatif. Tapi kalau orang punya sikap positif, dia selalu melihat peluang dalam sebuah kesulitan. Itu bedanya, Pak. Kalau orang yang negatif itu bawaannya curiga aja, Pak. Ditawarin bisnis ini udah ada Mercy, ya itu kan bisa aja gitu. Itu kalau orang negatif, Pak. Anda mau 10 kali, mau 2 tahun, 3 tahun ikuti vision seminar ini, Anda sambil lipat tangan begini, entah ya entah tidak. Enggak mungkin, mustahil. Masa Mercy dengan 2 juta bisa dapat Mercy? Masa iya? Itu kan bisa-bisa aja. Itu kan BPKB-nya atas nama perusahaan. Anda akan bawaannya curiga aja gitu. Kalau orang negatif, tapi Anda harus rubah sikap negatif Anda jadi sikap positif. Anda lihat mungkin Bekasi belum banyak. Anda bisa lihat, wah berarti peluang kita di Bekasi masih besar. Tidak ada hari lain. Sekarang kita ambil keputusan dan jalankan bisnis ini. Dan nanti Bekasi akan jadi grup terbesar saya. Anda tinggal ambil tekad pada hari ini. Langkah kedua yang harus Anda rubah adalah sikap yang pesimis dengan sikap optimis. Orang di bisnis ini selalu semangat, Pak. Makanya kalau Anda lihat orang di bisnis ini yang sudah jalankan bisnis ini, mereka tepuk tangan aja kelihatan. Mereka berdiri, mereka pakai jas, pakai dasi. Walaupun sebenarnya penghasilan mereka belum begitu besar gitu. Tapi mereka punya semangat yang begitu luar biasa, begitu optimis dalam hidupnya. Sehingga dia kayaknya bangun tidur itu udah semangat. Orang kalau optimis itu seperti itu. Tapi kalau orang yang pesimis, dia bangun tidur, kerja lagi, ke kantor lagi, nanti dimarah bos lagi gitu loh. Selalu aja pesimis buat dia. Anda harus rubah seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, Anda harus rubah dari sikap yang sombong menjadi sikap yang humble. Anda harus humble di bisnis ini, Pak. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau bergabung dengan orang yang sombong. Itu aja. Nggak ada yang perlu disombongkan. Apa yang diberikan kepada kita itu semua titipan Tuhan. Kita harus betul-betul humble di bisnis ini, Pak. Nggak ada orang di leader-leader di bisnis, di Unicorn kita lihat mereka semakin sukses, tapi kayaknya mereka semakin humble. Luar biasa sekali, Pak. Ini kadang-kadang kita lihat orang kok kayaknya miskin tapi sombong gitu loh. Ya, mau apalagi yang mau disombongkan selain sombong gitu kan? Mau disombongkan hartanya nggak punya gitu loh. Ya harus sombong lah gitu loh. Begitu, Pak. Kemudian Anda harus serubah sikap yang tidak peduli menjadi peduli. Di bisnis ini Anda akan punya hati yang begitu peduli, Pak, dengan sesama, dengan downline Anda, dengan grup Anda. Memang pada saat kita awal jalankan bisnis ini, kita akan temui teman-teman kita menjauh. Saya punya cerita waktu saya pertama, dulu saya ngajar di Padang, saya dosen di Padang selama 4 tahun. Saya punya banyak rekan-rekan dosen. Di sana saya punya mantan mahasiswa juga. Sebelum saya jalankan bisnis ini, saya telepon, saya mau ke Padang. Mereka datang, Pak. Mereka datang, kita kumpul sampai pagi kadang-kadang. Kita ngobrol, tak tentu arah gitu kan, kita ngobrol. Mereka senang. Tapi setelah kami jalankan bisnis ini, kita ngobrol dan saya presentasikan bisnis ini. Ujung-ujungnya jam 9 udah mundur. Istri saya lagi nggak ada teman. Saya lagi sibuk gitu loh. Mundur semua, Pak. Jam 10 udah bubar gitu loh. Teman kita banyak melarikan diri. Tapi alhamdulillah di bisnis ini Bapak Ibu, kita mendapatkan teman-teman sejati. Orang yang begitu peduli. Komunitas Unicorn ini adalah teman dan saudara kita semua. Memang kita akan kehilangan teman, tapi kita akan dapatkan teman-teman baru, Pak. Itu yang saya rasakan. Kemana saya pergi, saya punya teman, saya punya saudara. Dan sekarang Tiansi sudah go internasional. Unicorn sudah go internasional. Apalagi artinya kita punya teman, punya saudara, bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara, Pak. Luar biasa. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum terpikir bahwa Bapak Ibu bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Saya juga dulu berpikir gitu. Sampai-sampai saya nggak siap. Waktu saya disuruh berbicara di vision seminar, saya waktu itu sempat grogi gitu loh. Saya pikir apa yang saya harus ceritakan. Kok kayaknya baru kemarin saya presentasi, saya masih bintang 3, tapi sekarang saya sudah berbicara di panggung vision seminar. Dan nanti vision seminar ini akan diadakan di seluruh dunia, Pak. Tentunya yang akan jadi pembicara Anda semua yang ada di ruangan ini. Asal satu hal, Anda berani ambil keputusan satu kali saja. Satu kali saja, Pak. Jangan terlalu banyak ambil keputusan. Kalau Anda ambil keputusan banyak, susah sekali Bapak Ibu. Atau mungkin pada saat Anda jalankan bisnis ini, ditawarkan bisnis ini, Anda masih punya pilihan lain barangkali ya. Mungkin Anda punya pekerjaan. Saya kan ada penghasilan. Saya udah dijamin ini. Masa depan saya, makan saya udah cukup. Nggak masalah. Saya nggak jalankan bisnis ini juga bisa. Bapak Ibu, saya waktu pertama sekali bergabung di bisnis ini, saya teringat dengan kata-kata Bapak Rizky Kanata. Waktu itu beliau mengatakan, jalankan bisnis ini sebelum Anda membutuhkan. Gali sumur air sebelum Anda kehausan. Kalau Anda sudah kehausan, kalau Anda sudah tidak punya pekerjaan lagi, Anda baru jalankan bisnis ini, akan betul-betul menyakitkan. Nah, waktu itu pertama saya jalankan bisnis ini,
saya masih punya lembaga pendidikan. Mahasiswa saya masih banyak, Pak. Mahasiswa saya masih 200-an orang pada saat itu. Walaupun kehidupan saya biasa-biasa karena saya punya lembaga pendidikan yang baru saya buka. Saya bersaing dengan lembaga pendidikan yang besar. Tentunya saya harus push harga kursusnya. Biayanya murah pada saat itu, jadi orang datang. Sehingga kadang-kadang pemasukan dengan pengeluaran itu selisih sedikit. Dan kadang-kadang itu kita bisa subsidi dari bisnis ini juga pada saat awal-awal kami jalankan bisnis ini. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu, lembaga saya mulai menurun. Jadi ibaratnya kalau di bisnis konvensional kerucutnya seperti ini. Awalnya kita sendiri, nggak terlalu banyak saingan, gaji karyawan murah, dan ya segala-galanya masih murah. Sewa tempat semuanya murah. Tapi lama-lama ada tetangga yang bikin gitu loh. Sebelah kita dengan fasilitas yang lebih bagus, dengan penawaran yang lebih bagus, tentunya biasanya dia lebih murah karena orang selalu menekan harga kalau baru buka. Akhirnya lembaga saya mulai menurun dan pas terakhir jumlah mahasiswa saya sekitar 47 orang, saya tutup itu lembaga pendidikan saya dan alhamdulillah saya sudah punya penghasilan di atas 20 juta di bisnis ini. Jadi saya nggak kemana-mana lagi. Dan menyakitkan Bapak Ibu, kalau Anda sudah kehausan baru Anda jalankan bisnis ini. Saya punya teman sama-sama buka lembaga pendidikan dan dia lebih senior dari saya. Mahasiswanya lebih banyak pada saat itu, tapi karena persaingan bisnis seperti yang saya gambarkan tadi, akhirnya merekanya bangkrut. Mereka bangkrut 2 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ada satu orang ketemu dengan saya. Dia bilang, saya lihat mukanya udah lusuh, tadinya pakai mobil, direktur, Anda bisa bayangkan, tiba-tiba dia datang ke rumah pakai ojek. Dia pinjam duit, Pak Rusli, saya mau pulang kampung, saya pinjam uang 150.000. Luar biasa, saya tawarkan bisnis ini, dia bilang, kayaknya udah telat Pak, kalau dulu saya bergabung. Padahal pada saat saya tawarkan mereka nggak mau, karena dia bilang, saya fokus dengan usaha saya. Tapi pada saat mereka sudah susah sekali, ditawarkan bisnis ini juga nggak mau. Penyesalan tidak pernah ada di depan, tapi penyesalan selalu ada di belakang. Ada penyesalan di depan, kalau Anda mungkin narik sapi, diseruduk sapi, ya nyesalnya di depan Pak. Pasti nyesalnya di belakang Pak. Mungkin Anda di ruangan ini punya pilihan lain, punya pegangan lain. Tapi saya katakan jalankan bisnis ini tanpa meninggalkan pekerjaan Anda. Tanpa merubah fokus Anda bekerja. Anda tetap bekerja sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu rumah tangga. Mungkin Anda bisa bilang saat ini, wah saya kan punya suami saya jabatannya direktur. Kita nggak pernah jamin sampai kapan dia bisa hidup, betul nggak? Saya lihat banyak ibu-ibu yang begitu suaminya meninggal, gajinya udah menurun kalau di pegawai negeri. Kalau di swasta, gajinya sudah nggak ada lagi, paling-paling uang tolak yang dikasih. Pada kondisi seperti itu, Anda akan pahit sekali. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, barangkali Anda jalankan bisnis ini, walaupun saat ini mereka belum merestui Pak. Tapi Anda jalankan saja, Anda buktikan. Suatu saat nanti mereka juga akan merestui Anda Pak. Luar biasa sekali. Ini bisnis, bisa Anda jalankan tanpa harus meninggalkan pekerjaan Anda. Nah Bapak Ibu, saya pengen sharingkan apa yang kami dapatkan di bisnis ini. Ini hasil dari sebuah perjuangan kami. Ini pada saat saya terima Mercy saya bersama istri tercinta. Ini saya bersama Mr. Lee waktu itu makan malam Bronze Lion Above ya. Dan istri saya waktu itu nggak bisa ikut karena dia masih bintang 8, dia tertantang sekali. Saya bilang ke istri saya, Ibu kalau makan malam dengan Mr. Lee itu nggak enak kalau di Indonesia. Tanamkan di luar negeri. Dan akhirnya pada saat beliau berangkat ke Cape Town, kayaknya beliau bisa bersama dengan Mr. Lee. Luar biasa sekali Pak. Kalau Anda ketemu dengan Mr. Lee, beliau punya semangat yang begitu luar biasa. Anda akan ikut antusias. Anda tidak sempat negatif Pak. Beliau punya visi yang begitu besar. Lewat visi beliaulah sehingga kami bisa berubah. Anda semua yang ada di ruangan ini asal Anda berani ambil keputusan dan keputusan satu kali saja, Anda juga akan berubah Bapak Ibu. Kemudian ini mobil saya, mobil Mercy yang katanya kalau sempat dapat mobil mewah, ku gigit bannya. Tapi alhamdulillah kami bisa buktikan. Ini 1998 RY, ini tahun saya masuk Jambi. Kondisi waktu itu saya lamar sana, lamar sini. Saya nggak dapat pekerjaan Bapak Ibu. Saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak diterima. Dan saya sempat kasih anak saya dengan susu kaleng, susu cap nona. Anak saya baru berusia 1 tahun Pak. Itu suatu kondisi yang mana betul-betul nol bagi saya. Kenapa saya pakai tahun 1998? Karena saya tidak ingin jadi orang yang sombong. Karena begitu saya lihat mobil ini, semua mobil saya semuanya 1998. Karena saya selalu mengingatkan bahwa saya dulu pernah jatuh, bahwa saya dulu pernah miskin, yang susah sekali. Dan setiap saya misalnya sedikit agak sombong atau sedikit nyaman, saya selalu ingat dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini kurang jelas, ini bersama kakak saya, Ibu Nurbeti, yang tadi terima brosur, kami terima, dan ini mobil saya gitu. Bebas Pak, itu yang dikatakan freedom. Ini mobil gratis ya.
Ini sebenarnya bukan saya yang foto, saya lagi main-main gitu loh. Ada downline saya yang foto gitu loh. Ini dia. Nah ini rumah kami dapatkan persis 2 tahun kami jalankan bisnis ini. 2 tahun, 1 tahun 2 bulan kami bisa dapat beli mobil. Dan setelah 2 tahun kami jalankan bisnis ini, persis 2 tahun kami bisa beli rumah. Waktu itu yang harganya cuman ya 300-an juta Pak. Mungkin gak terlalu mahal, gak terlalu bagus, tapi bagi saya ini adalah sebuah rumah yang merupakan perjuangan. Dan rumah ini dibeli Bapak Ibu. Rumah ini dibeli. Ini dengan modal hanya 5 juta rupiah. Percaya nggak? Jadi dulu waktu kami bergabung, mau memutuskan bergabung di bisnis ini, saya punya uang DP untuk beli rumah, RSSSS. Yang DP-nya cuma 5 juta rupiah. Rumah sangat sederhana sekali sih, sial. Selonjoran saja, susah. Saya bawa istri saya mau pergi beli rumah itu, dia bilang dia nangis. Karena jauh, kan kita begitu Pak. Kalau mau cari rumah yang murah, tentunya harus jauh, kan gitu. Kecil, ya lumayan, daripada numpang terus, daripada ngontrak terus saya pikir. Tapi dia nangis, dia bilang, ya ini mau dibuang di mana? Karena dulu dia sebenarnya pernah 9 bulan, pernah 1 tahun di Kanada. Jadi dia melihat sesuatu hal yang indah. Waktu pacaran dia selalu mengatakan begini, ya nanti kita kalau bangun rumah, kita maunya bikin kayak villa di sebuah bukit, kalau bisa ada lautnya ya. Saya bilang, ya oke. Malum Pak, lagi pacaran, PDKT gitu loh. Kita iyakan saja, padahal dalam hati dari mana datangnya gitu loh. Enggak mungkin, mustahil, tapi yang penting kan seperti itu gitu loh. Ini rumah, dan setelah kami putuskan dengan modal 5 juta tadi untuk bergabung, saya bintang 3, istri saya bintang 3, dan uang 1 jutanya kami gunakan untuk operasional, dan alhamdulillah sekarang itu sudah menjadi rumah yang sedang dibangun. Sekarang ini sudah hampir selesai Pak. Ini saya ambil beberapa bulan yang lalu. Karena belum selesai saya malas ngambil fotonya karena ada tambahan-tambahan. Sekarang sudah menelan dana hampir 1 miliar lebih. Jadi nanti kalau selesai 1 miliar lebih Bapak Ibu. Ini ya lumayan Pak. Itu semua hasil perjuangan kami. Mungkin Anda berpikir hari ini bisnis ini gak masuk akal, entah benar entah enggak. Bapak Ibu bisa bayangkan kami hanya dalam kurun waktu 4 tahun kami bisa bangun rumah yang nilainya 1 miliar lebih. Kalau kita ngumpul 4 tahun itu berapa puluh juta harus kita sampai. Tapi lewat bisnis ini betul-betul hidup kami bisa berubah luar biasa sekali. Kemudian kami bisa nikmati hidup yang berkualitas. Kami dulu ini sering bersama, kami jalan-jalan gitu. Biasanya kalau ngisi vision seminar saya selalu bersama dengan istri. Sambil bulan madu Pak. Gak apa-apa, karena dulu saya ingat waktu menikah kami tidak sempat bulan madu. Hari Minggu pesta, Senin kami harus masuk kerja lagi. Kami harus kerja keras lagi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah lewat bisnis ini kami bisa jalan sama-sama. Dulu waktu kami awal membangun rumah tangga, istri saya tuh kurang lebih pembantu lah gitu. Cuman statusnya aja saja istri. Tapi kalau pekerjaannya kurang lebih pembantu, kadang-kadang lebih berat. Betul lah, karena dia pagi-pagi dia harus bangun, cuci piring, masak, cuci pakaian, gosok gitu loh. Saya pernah bilang ke istri saya, tolong ya ayah bantu ibu hari ini katanya. Dan betul-betul berat sekali. Kalau saya boleh memilih, daripada saya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, lebih enak saya disuruh nyangkul. Betul Pak, tapi itu yang dilakukan oleh istri kita selama ini. Bagi Anda, bagi bapak-bapak yang punya istri saat ini, mungkin Anda pengen sekali membahagiakan istri, tapi Anda mungkin gak punya uang lebih untuk membayar pembantu mungkin. Dan alhamdulillah lewat bisnis ini saya punya beberapa pembantu Pak. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi saya hanya ingin berbagi visi. Inilah yang bisa kita dapat kalau kita serius membangun bisnis ini Bapak Ibu. Dengan hati yang begitu, dengan tekad yang begitu bulat Bapak Ibu. Dan sekarang dia gak perlu kerja lagi, kami tinggal jalan-jalan bersama. Indah sekali Pak. Jadi dia datang pulang ke rumah itu gak stres gitu lah. Rumah udah bersih. Karena pembantunya juga betah. Dulu kami kalau ambil pembantu itu 1 bulan 2 bulan ganti, 1 bulan 2 bulan ganti. Karena kan fasilitasnya dia juga nggak bagus, kemudian gajinya juga sedikit. Tapi kami bisa kasih gaji lebih Pak. Karena kalau dia pun keluar dari sini, dia bekerja di tempat orang, bekerja di swalayan, gajinya jauh lebih besar di rumah saya. Jadi luar biasa sekali. Nah ini pada saat kami jalan-jalan ke luar negeri ya, ini yang saya bilang waktu itu kami sering bercanda dengan Pak Eko. Saya kenal dengan Pak Eko di sana, luar biasa sekali. Saya di Bengkalis, Pak Eko di Makassar, kami ketemunya di Eropa. Indah sekali. Jadi sebuah persahabatan yang ditemukan Tuhan yang luar biasa atas sebuah perjuangan. Kami bisa bersama-sama, ini Menara Eiffel ya, ini bersama-sama. Ini waktu istri saya, waktu ke Afrika, beliau yang pergi, gantian. Ini waktu kami di Paris Bapak Ibu. Nah ini anak saya punya anak 3, laki-laki semua Pak. Jadi dulu kalau kami sempat prihatin juga gitu loh. Prihatin juga nanti kalau kita tua siapa yang melihara gitu loh. Anak kita gak ada perempuan. Dulu masih termasuk dalam pikiran kita. Tapi sekarang kami gak perlu khawatir lagi. Karena kami tahu hari tua kami insya Allah
kita tetap di bisnis ini, kita tetap jalankan bisnis ini, kita punya uang banyak di hari tua. Kita bisa menjalani kehidupan yang luar biasa, betul nggak? Bapak Ibu bisa membayangkan kalau hari tua Anda tinggal pergi ke Mekah mungkin, pergi umroh setiap bulan atau setiap tahun gitu loh. Indah sekali, Anda bisa jalan-jalan ke Bali, ke Eropa, pimpin kayak orang barat Pak. Saya kalau di Bali kadang-kadang iri, kita masih muda kerja terus, udah tua juga nggak bisa jalan. Tapi orang barat muda-muda jalan, udah tua, udah nenek, bongkok-bongkok dia masih jalan-jalan sama. Bisa menikmati hidup di hari tua. Jadi nggak perlu khawatir lagi, walaupun anak kami laki-laki semua, saya yakin kita bisa bayar babysitter nanti kan? Betul nggak? Kita bisa bayar pengasuh untuk di hari tua kita. Tentunya anak kita juga pasti saya yakin punya menantu yang bagus nanti. Dan ini anak saya 3 orang Bapak Ibu. Inilah yang merupakan motivasi terbesar saya. Anak saya yang pertama Bapak Ibu, ini yang dulu sempat saya kasih susu cap nona di usia 1 tahun kurang. 1 tahun kurang saya kasih beliau, dan beliau sebenarnya saya sempat nggak begitu lagi gitu loh. Karena kayaknya saya nggak ketemu jalan. Saya kerja banting tulang untuk dia gitu loh. Untuk dia, dan saya dulu tidak punya impian untuk punya mobil. Saya nggak punya impian untuk punya mobil, tapi pada suatu hari pada saat saya ngantar beliau ke sekolah, beliau bilang begini, dia lihat mobil, ya coba ya kita punya mobil. Kan iya ndak hitam seperti ini gitu loh. Dia bilang kepanasan. Dia pikir Pak, dia hitam ini karena kepanasan. Karena orang tuanya belum pengalaman. Anak pertama Pak, biasa. Coba-coba gitu loh. Tapi yang kedua udah bagus, yang ketiga apalagi. Tiansi banget gitu loh. Ini benar-benar produk Tiansi mulai dari hamil gitu loh. Dan waktu saya mau minta anak ketiga, istri saya bilang begini. Jadi juga merupakan impian buat saya. Ya kalau kita masih pakai Vespa, nanti kalau kita jalan harus ada 1 orang yang tinggal. Kasian. Jadi gini aja, boleh kita tambah anak, syaratnya beli mobil. Begitu dapat mobil, alhamdulillah saya bisa tambah beliau Bapak Ibu. Ini yang paling dekat sekali dengan saya. Ini dekat sekali dengan saya Pak. Jadi saya kalau keluar kota, dia tadi malam jam 11 dia belum bisa tidur. Dia minta nelpon. Karena saya dari kecil, karena saya waktu itu sudah bintang 8, baru beliau lahir. Dia nelpon tadi malam ngomong sebentar, sudah itu baru dia tidur. Jadi luar biasa sekali. Kami begitu dekat karena saya ngurus beliau, ngurus ini. Dan setiap hari kami bisa bersama dengan beliau Bapak Ibu. Kalau saya keluar kota, hari ini saya 2 hari keluar kota, besok 2 hari saya langsung jemput, langsung ajak beliau main-main. Kadang-kadang ya dia sukanya berenang Bapak Ibu, seperti ini. Nah ini hobi mereka makan. Anak kecil sukanya makan aja. Waktu saya belum di bisnis ini, kalau dia mau makan, misalnya dia makan KFC atau makan apa, itu jatahnya 1 bulan sekali. Bulan ini Pizza Hut, bulan besok KFC, bulan besok mau makan di Bumi Pasundan dan lain sebagainya. Itu ada jatahnya Pak. Dan saya luar biasa sekali, dia hafal setiap tanggal 1. Ya sudah tanggal 1. Tapi sekarang Bapak Ibu alhamdulillah, kami misalnya setiap pulang ke rumah, jemput dia mau makan di mana, kami tinggal ajak Bapak Ibu. Kami tinggal ajak, mereka nggak harus tahan gitu loh. Tinggal kita bisa bebas. Jadi di bisnis ini bukan hanya kita bebas dalam segi uang, tapi kita bebas dalam segi waktu. Saya setiap hari ngantar, jemput gitu loh. Tidur pun bisa bebas sekali Bapak Ibu. Tidur tuh enak sekali. Bapak Ibu mau tahu enggak, tidur yang paling enak tuh kapan? Tidur setelah bangun tidur Pak. Betul, tidur setelah bangun tidur. Saya dulu sering bertengkar dengan istri. Karena begini, jadi kalau misalnya istri agak keras banguninnya, karena saya paling susah bangun tidur Pak. Saya marah gitu loh. Tapi kalau dia misalnya terlalu pelan gitu loh, saya telat bangunnya, saya marah juga dengan istri Pak. Jadi luar biasa, itu jadi sumber pertengkaran kami dulu. Tapi alhamdulillah lewat bisnis ini, yang bangunin saya itu anak saya. Habis sholat subuh, kami tidur lagi. Indah sekali. Udah itu nanti ngantar dia sekolah, dia bangunin, ya antar ke sekolah, sudah itu pulang tidur lagi Pak. Enak sekali Pak. Bapak cobalah. Sekali-kali tidur setelah bangun tidur. Nikmat sekali Bapak Ibu. Tidur di pagi hari, luar biasa sekali. Tentunya ada harga yang harus Anda bayar Bapak Ibu. Kemudian kami bisa bersama, kami bisa bermain. 3 anak kami Bapak Ibu. Kami begitu dekat sekali. Kalau dulu setiap saya pulang, ibunya bilang, ayah capek, jangan ribut. Dia tahu, tapi sekarang dia tahu kalau saya baring, kami bisa main-main. Kalau malam pun kami bisa bermain, karena besok pagi tidak ada tugas. Luar biasa Pak, kebebasan yang tidak mungkin Anda bisa dapatkan di luaran sana Bapak Ibu. Pada saat Anda berkecukupan, Anda mulai peduli sesama. Bapak Ibu, dulu saya nggak peduli, jangankan boro-boro anak orang lain. Anak sendiri aja kita harus tahan. Tapi Bapak Ibu, kami di bisnis ini bukan bermaksud ria. Sekarang kami bisa mengangkat 5 orang anak asuh. Jadi kami pergi ke sekolah. Ternyata Bapak Ibu, di sekolah-sekolah itu, ini kan lantainya papan, saya melihat ada banyak sekali anak-anak yang sepatunya udah bolong kayak buaya begitu Pak. Jadi harapan saya menampilkan ini
Tentunya kita semua yang ada di ruangan ini, kalau kita sudah berkecukupan, kita bisa peduli sesama. Kalau kita bisa angkat anak asuh, mereka biaya sekolahnya kita bayarin terus tiap bulannya. Sekarang kami juga sistemnya tabungan. Kalau dia tamat SD nanti mereka bisa lanjut sekolah. Jadi luar biasa sekali. Ada 3 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan intelektual. Bahagia pada saat Anda mendapatkan sesuatu. Anda dapat uang, Anda dapat mobil. Yang kedua, kebahagiaan emosi. Emotional happiness. Pada saat Anda dipuji orang. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah spiritual happiness. Pada saat Anda bisa membantu orang lain. Anda bisa membantu orang lain untuk berubah. Saya di grup saya lebih dari 20 orang yang bisa beli mobil yang tadinya kebanyakan jalan kaki, Pak. Alhamdulillah. Dan kami bisa membantu anak-anak seperti ini. Sekarang kita bisa lihat di jalanan banyak sekali, Pak. Banyak sekali orang meminta-minta. Mungkin selama ini kita selalu menyalahkan pemerintah, itulah inilah. Bapak Ibu, kita nggak bisa rubah dunia ini. Tapi kita bisa rubah diri kita sendiri. Mulai dari kita sendiri. Kalau kita yang ada di ruangan ini semua, kita berjuang, kita bersama-sama, kita bisa bantu mereka. Kita bisa bantu yatim piatu. Kita bisa bangun masjid dan lain sebagainya. Tidak harus minta lagi di jalan. Betul? Itu tanggung jawab kita semua. Kita nggak bisa menghujat pemerintah, menghujat siapa-siapa. Itu adalah tugas kita semua. Itu tugas kita semua. Cuman masalahnya apakah Bapak Ibu mau atau tidak. Kemudian ini mertua saya. Nah, ini orang tua saya, Bapak Ibu. Orang tua saya ini adalah orang yang paling tidak setuju pada saat kami jalankan bisnis ini. Setiap hari, kalau kami misalnya pulang kampung, setiap kami pulang kampung dia selalu bilang, "Nak, Bapak ini bukan tidak suka dengan kamu ya. Tapi masalahnya kamu kan punya anak. Kalau kamu aja gak masalah, kamu ini jalankan bisnis seperti apa gitu loh. Jalankan bisnis seperti ini, kayaknya masa depan anakmu yang Bapak pikirkan." Setiap saya pulang kampung itu yang dia lontarkan. Karena mereka begitu peduli dengan kami, Bapak Ibu. Dan pada saat kami terima mercy, kami bilang, kami telepon, "Pak, kami terima mercy." Dia bilang, "Nak, tolong jangan diceritain dengan orang lain dulu, malu." Karena dia juga gak percaya, Pak. Pada saat saya udah dapat mercy, dia juga gak percaya. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar, orang-orang di kampung semuanya bilang bahwa kenapa anakmu sekolah tinggi udah jadi dosen, udah jadi pengusaha, jalankan bisnis ini gitu loh. Dia bilang ini mustahil. Karena bayangkan ada ribuan orang yang ngomong, itu mustahil, itu mustahil. Sementara saya bilang enggak, ini benar. Kan mereka tentu termasuk ke dalam pikiran mereka. Mereka begitu khawatir sekali. Dan akhirnya pada saat kami terima mercy di Jakarta, kami bisa mengajak beliau. Di Jakarta pun mereka masih bingung di hotel. Tapi pada saat mereka sudah masuk ke Gelora Bung Karno, dia melihat kedua orang anaknya ditepuki oleh 100.000 orang. Beliau begitu bahagia sekali dan pulang ke hotel dia bilang, "Nak, baru sekarang Bapak lega. Bapak bangga dengan kamu berdua." Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang punya orang tua, yang masih punya orang tua? Siapa yang kepengen sekali berbakti pada orang tua, tangannya tetap di atas. Yang pengen berbakti pada orang tua. Siapa yang sudah merasa berbakti kepada orang tua? Kenapa turun, Pak? Pada umumnya turun, masih ada beberapa yang sudah bisa. Jawabannya yang pertama, mungkin Anda berpikir, 5 tahun yang lalu orang tua saya masih hidup. Mungkin Anda berpikir 5 tahun yang akan datang, mereka masih hidup. Sehingga banyak orang menangis di pusara orang tuanya, dia menangis. Di survei ternyata mereka tidak siap orang tuanya meninggal pada saat itu karena mereka belum bisa berbakti kepada orang tuanya. Memang Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa balas jasa orang tua kita. Walaupun kita harus potong kedua kaki kita nggak mungkin bisa balas. Tapi kita setidaknya bisa bahagiakan mereka. Kemudian yang kedua, mungkin Anda merasa belum cukup uang, betul nggak? Anda merasa belum cukup uang untuk membahagiakan mereka. Bapak Ibu, saya lewat bisnis ini alhamdulillah saya bisa menghajikan. Sebenarnya saya bisa menghajikan ke 4 orang tua kami dan kami juga bisa membeli mobil buat beliau. Tapi satu hal Bapak Ibu, kemarin tanggal 17 April, ini orang tua saya, ini yang begitu besar jasanya dalam hidup saya, yang membuat saya tidak pernah berhenti apapun yang terjadi, apapun halangan, apapun kendala di bisnis ini saya tetap lakukan Bapak Ibu, karena orang tua saya. Beliau sudah tahu saya dapat mercy, saya sudah daftarkan beliau 1 tahun yang lalu naik haji, 4 orang tua dan mertua. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, beliau saat ini sakit dan diperiksa dokter, beliau tidak bisa naik haji. 17 April kemarin itu tanggal yang merupakan catatan buat saya. Beliau dinyatakan tidak bisa berangkat. Mungkin Anda hari ini merasa orang tua Anda masih sehat. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa jamin sampai kapan orang tua kita bisa hidup Bapak Ibu. Sampai kapan orang tua Anda bisa sehat. Mungkin banyak di antara kita, orang tua sehat, dia mau makan ayam, dia mau makan daging, kita nggak kasih.
Tapi pada saat dia sakit kita baru kasih. Ini yang terjadi dengan saya Bapak Ibu. Pada saat beliau sudah tidak bisa berangkat naik haji, saya udah bayarkan mereka Bapak Ibu. Itu suatu penyesalan yang luar biasa. Tapi saya berjanji Bapak Ibu, apapun yang terjadi, saya tetap akan bawa beliau berangkat. Beliau sekarang udah mulai membaik Bapak Ibu. Mungkin saya akan bawa beliau untuk NH Plus nanti. Karena saya bertekad dalam hati yang paling dalam. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk menghajikan orang tua saya. Itu yang saya inginkan Bapak Ibu. Itu yang saya inginkan. Dan saya yakin sekali Anda yang ada di ruangan ini punya keinginan yang sama, punya hasrat yang sama Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, tetap harus hajikan beliau. Itu yang membuat saya tidak pernah berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Itu yang membuat saya tetap bertahan. Apapun kendala, apapun halangan, saya tetap berjuang. Saya akan buktikan bahwa saya ingin membahagiakan orang tua saya. Kemudian ini ibu saya terpaksa karena bapak saya nggak bisa berangkat, beliau juga cancel. Saya teringat sekali jasa beliau yang begitu mulia. Bapak Ibu, pada saat dulu saya nggak mampu, orang tua saya nggak mampu membiayai saya sekolah, saya putuskan waktu itu saya nggak kuliah. Tapi ibu saya menangis Pak. Ibu saya menangis, dia bilang ke orang, tolong dong nasihati Rusli tetap supaya dia bisa berangkat. Dan pada saat saya berangkat, saya punya uang, ternyata dia punya uang yang dia tabung 100 rupiah di dapur. Setiap habis belanja dia tabung, waktu itu dia punya beberapa puluh ribu Bapak Ibu. Dan itu uang Bapak Ibu, itulah yang memotivasi saya, itu yang membangkitkan semangat saya harus bekerja. Saya harus belajar sampai saya bisa sukses, dan setelah saya sukses saya harus hajikan mereka, saya harus membahagiakan mereka. Memang saat ini beliau sudah punya mobil, kami sudah bisa beli mobil. Mungkin mustahil Bapak Ibu kalau mereka bisa beli mobil dengan uang mereka sendiri. Bapak Ibu, mungkin Anda di ruangan ini punya keinginan, punya kemauan untuk berubah, punya kemauan untuk sukses. Tapi mungkin Anda di ruangan ini sempat berpikir, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa jalankan bisnis ini. Hanya orang-orang pintar ngomong, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang pintar bicara yang bisa jalankan bisnis ini. Bapak Ibu, akhir dari sesi ini saya ingin membawakan sebuah kisah nyata yang begitu menginspirasi saya pada saat saya awal bergabung di bisnis ini. Di Meksiko ada sebuah patung yang bernama In Spite Of. In spite of ini artinya walaupun. Nama patung ini diberi nama untuk menghargai pemahatnya. Pada saat itu pemahatnya sedang memahat patung. Dia pahat patungnya. Suatu hari terjadi kecelakaan dan tangan kanannya tidak bisa berfungsi Bapak Ibu. Tangan kanannya tidak bisa berfungsi, tapi dia punya hasrat yang begitu besar untuk menyelesaikan patung tersebut. Dia mulai berlatih dengan menggunakan tangan kiri. Anda bisa bayangkan yang tadinya menggunakan dua tangan kanan dan tangan kiri. Dia harus menggunakan tangan kiri yang tidak biasa dia lakukan. Tapi dia melakukan penyesuaian dan akhirnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya dia bisa menyelesaikan patung tersebut. Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir hari ini saya mungkin gak bisa. Bapak Ibu, kondisi fisik kita itu menentukan 5% keberhasilan kita di bisnis ini. Tapi 95% itu ditentukan oleh impian dan hasrat Anda yang begitu besar Bapak Ibu. Saya punya orang-orang besar di dunia, para legenda di dunia ini yang mereka dinyatakan cacat, tapi mereka begitu besar jasanya di dunia ini. Mungkin Anda kenal Milton, beliau itu buta, tapi beliau bisa jadi pelukis. Apakah karena bakat? Tapi itu karena hasrat yang begitu dalam. Anda kenal mungkin Beethoven. Beethoven itu, beliau itu tuli, tapi beliau jadi penggubah lagu klasik dunia yang begitu ternama. Mungkin Anda kenal Tony Christiansen. Beliau itu bisa mendaki gunung Kilimanjaro. Beliau punya dan 2 ban hitam di olahraga taekwondo. Tapi dia lakukan itu semua tanpa kedua kakinya. Dia hanya menggunakan kedua tangannya Bapak Ibu. Anda kenal mungkin Lena Maria, dilahirkan tanpa tangan, hanya dengan sebelah kaki, satunya lagi pendek. Beliau bisa jadi perenang. Anda kenal Helen Keller. Helen Keller itu beliau itu buta dan tuli Bapak Ibu. Tapi beliau bisa jadi pembicara, bisa jadi motivator, bisa jadi ahli pidato Bapak Ibu. Dan beliau berhasil menulis sebuah buku, The History of My Life. Bisa menginspirasi begitu banyak orang. Mungkin Anda kenal Renaer. Renaer itu, beliau itu tangannya rematik, sulit untuk melukis, tapi beliau bisa jadi pelukis yang hebat. Yang terbesar mungkin Anda bisa kenal Glenn Cunningham. Beliau itu lumpuh, pernah terjadi kebakaran di dalam seluruh tubuhnya. Menurut dokter, mustahil dia bisa jadi pelari Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Beliau bisa menjadi pelari 1 mil tercepat di dunia. Bapak Ibu, mungkin Anda di ruangan ini berpikir Anda tidak bisa, atau mungkin Anda merasa Anda pendek, Anda mungkin buta, Anda lebih hitam, atau Anda nggak pintar ngomong, Anda mungkin cacat.
Bapak Ibu, sekali lagi, itu hanya menentukan 5% keberhasilan Anda. 95% itu ditentukan oleh hasrat yang begitu dalam. Dan kalau Anda yakin dan percaya bahwa Anda semua bisa sukses, bisa jadi pemenang, Anda pasti bisa jadi pemenang. Dan kami percaya, pengundang Anda, para pemimpin Anda hari ini, percaya bahwa semua Anda di ruangan ini, apapun Anda saat ini, kalau Anda yakin dan percaya Anda bisa jadi penang, Anda pasti jadi pemenang. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.